Bab 27. Keputusan Hien Sun. Iya. Porselen jatuh ke lantai dan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Ekspresi Hien Sun dan Rex Sun segera berubah. Biasanya, ayah paling menyukai barang ini dan ayah lebih sering menyuka benda tersebut daripada tubuhnya sendiri. Sekarang, Louis Lu malah menghancurkan barang antiknya hingga berkeping-keping. Dia bukan hanya menghancurkan porselen antik, tapi menghancurkan benda kesayangan beserta alasan Tuan Sun untuk bertahan hidup. Kamu sudah gila. Apakah kamu merasa penyakit ayahku tidak cukup parah? Beraninya kamu menghancurkan barang koleksi ayahku, aku akan membunuhmu. Rex Sun meraung dengan marah, dan bergegas maju untuk memukul Louis Lu, tapi dia dihentikan oleh Hien Sun. Jangan bertindak gegabah, Tuan Lu pasti punya alasan untuk berbuat demikian. Ekspresi Hien Sun juga tampak masam, dia tidak mengerti mengapa Louis Lu melakukan ini, tapi dia memilih untuk bersabar. Rex Sun meraung dengan bingung, "Kak, tidak bisakah kamu melihat bahwa dia sengaja membuat ayah marah? Kenapa kamu masih melindunginya?" Hien Sun terdiam, dia tidak bisa berbuat apapun sekarang. Dia juga tidak mampu menyinggung perasaan Louis Lu, jadi dia hanya bisa memilih untuk mempercayai Louis Lu. Saat ini, Louis Lu telah mengangkat porselen kedua dan membuat isyarat untuk menghancurkannya lagi. Tatapan Rex Sun tampak kecewa. Dia tidak bisa lagi mentolerir tindakan Louis Lu, jadi dia bergegas maju dan merebut porselen itu. Namun, pada saat ini, Tuan Besar Sun tampak sangat marah di ranjang. Dia berbalik dan hendak memarahi Louis Lu, tapi begitu dia membuka mulutnya, dia tiba-tiba memuntahkan sisa makanan yang menumpuk di perutnya. Perut yang tadinya menggembung seperti bola basket akhirnya mengempis. Ternyata penumpukan makanan di perut Tuan Besar Sun disebabkan karena kegagalan limpa. Dalam teori pengobatan tradisional 5 unsur, limpa termasuk unsur tanah, hati termasuk unsur kayu, dan kayu mengalahkan tanah. Louis Lu dengan sengaja memprovokasi Tuan Besar Sun agar hatinya terbakar dan limpanya kehilangan kendali sehingga dia memuntahkan makanan yang menumpuk di perutnya. Tuan Besar sembuh tanpa suntikan atau obat. Kedua saudara Sun tercengang sesaat. Kamu tertawa sangat bahagia barusan. Pada saat ini, Louis Lu tiba-tiba berjalan ke arah Kevin Kiyu dan memukul kepalanya. Tadi, ketika Louis Lu menghancurkan porselen, Kevin Kiyu lah yang tertawa paling bahagia dan bahkan berkata, "Orang gila seperti dia mau mengobati pasien. Kurasa dia diundang oleh monyet untuk membuat kelucuan." Saat itu suasana sangat bising, orang lain mungkin tidak mendengarnya karena fokus mereka tertuju pada porselen sehingga tidak mendengar dengan seksama. Namun, Louis Lu mendengarnya. Seorang kaisar Dewa Louis malah dimarahi sebagai orang gila. Dia benar-benar tidak dapat menoleransi tindakannya. Jadi Louis Lu memukul kepala belakang Kevin Kiyu dengan sedikit kekuatan. Kevin Kiyu terhuyung-huyung ke depan hingga terjatuh di genangan muntahan Tuan Besar Sun dan tidak sengaja menelan muntahan itu. Rasanya terlalu asam. Hien Sun benar-benar tidak bisa melihat adegan tersebut, jadi dia segera memanggil 2 pengawal untuk menyeret Kevin Kiyu keluar. "Tuan Lu, aku minta maaf. Tadi aku salah paham padamu," kata Rex Sun dengan nada meminta maaf. Dia hampir menyerang Louis Lu barusan. Untungnya, Tuan Besar muntah tepat waktu. Louis Lu berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak apa-apa. Lagi pula, kamu berbuat demikian untuk melindungi ayahmu." Lalu, Louis Lu memandang Tuan Sun dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Besar Sun, apakah kamu sedang menyalahkanku karena telah menghancurkan benda kesayanganmu?" "Hehe, tidak. Tuan Lu sudah menyelamatkan hidupku, bagaimana mungkin aku berani menyalahkan Tuan Lu?" Tuan Sun buru-buru melambaikan tangannya sambil tersenyum.
Meskipun dia merasa tertekan karena Louis memecahkan satu vas kesayangannya, tapi dia sudah pulih dan bebas dari bahaya, jadi itu adalah hal yang bagus. Yen Sun berkata dengan hormat, "Tuan Lu, katakan biaya konsultasi yang Anda inginkan." "Tidak perlu, lagi pula, aku telah merusak barang antik milik ayahmu, jadi aku tidak akan menerima biaya konsultasi lagi asalkan keluarga Sun mendukung Highly Court milik kakakku di masa depan." Setelah itu, Louis Lu pergi dari rumah Sun. Melihat Louis Lu pergi tanpa meminta imbalan, Yen Sun tiba-tiba mengertakkan gigi dan membuat keputusan besar. "Segera adakan pertemuan keluarga. Aku ingin mengumumkan bahwa semua saluran penjualan keluarga Sun hanya akan melayani produk Highly Court di masa mendatang." "Kap, bukankah ini terlalu berisiko?" tanya Rex Sun dengan cemas. Dia menggunakan semua saluran penjualan hanya untuk melayani produk Highly Court, itu berarti keluarga Sun sepenuhnya terikat dengan Highly Court. Ini adalah tindakan yang sangat berisiko. Begitu sesuatu terjadi pada Highly Court, keluarga Sun juga akan menghadapi bencana. Bukankah semua bisnis punya risiko tersendiri? Yen Sun mengambil keputusan dan memandang Tuan Besar. Tuan Besar mengangguk padanya dan berkata, "Aku telah menyerahkan bisnis keluarga padamu, jadi aku akan mendukung keputusan apapun yang kamu buat. Selain itu, aku merasa bahwa Tuan Lu bukan orang biasa, kelak dia pasti akan menjadi orang sukses." Tuan Lu. Mata Hien Sun menyipit, bukan hanya Tuan Lu yang mendorongnya untuk membuat keputusan ini, tetapi juga pria itu. Louis Lu kembali ke Villa Green. Sally Liu bertanya dengan setengah tersenyum, "Louis, mengapa Master Louis tiba-tiba memberiku lukisan? Bagaimana dia mengenalku?" "Kamu harus menanyakan pertanyaan ini kepada Master Louis." Kamu pikir aku bodoh? Jujur padaku, apakah kamu sedang menyembunyikan sesuatu dariku?" "Baiklah, aku akui. Aku meminta Master Louis untuk melukis Foolish Roses. Kamu masih berani berpura-pura." Sally Liu menyeret Louis Lu ke dalam ruangan, menunjuk beberapa kertas kusut di meja dan berkata, "Aku sudah membongkar tempat sampahmu, selang dari beberapa tisu, hanya ini yang tersisa." Louis Lu terdiam sejenak. Apakah Kak Sally gila? Tidak ada orang normal yang akan membongkar tong sampah. Namun, Louis Lu tahu apa isi kertas kusut tersebut. Itu adalah graf yang dia gunakan untuk melukis Foolish Roses. Bersambung.